Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan nama saya Fetilal Asyuro. Saya dari UIN Sunan Kalijaga, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan sedikit mereview tentang film yang habis saya tonton, yaitu dengan judul The Stoning of Soraya. Nah, di situ banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suaminya si Soraya. Jadi Soraya ini memiliki seorang suami dan memiliki 2 orang anak, yang mana suaminya itu apa ya, kurang kurang bener lah, bisa dibilang kurang bener. Kenapa? Karena di situ banyak sekali pelanggaran suami yang dilakukan oleh pelanggarannya seorang suami untuk istri. Jadi si suami ini, yang pertama, suami ini tidak mau menafkahi istrinya. Itu adalah bentuk apa ya, seharusnya suami ketika dia mau menikahi seorang perempuan, jadi laki-laki menikahi seorang perempuan, dia harus apa, harus bertanggung jawab dengan lahiriah atau batiniahnya, harus tercukupi semuanya. Kalau tidak mau menafkahi istrinya, berarti dia sudah tidak bisa menepati janjinya pada waktu sebelum menikah. Karena apa? Seorang laki-laki ketika mau menikahi seorang istri harus bisa memenuhi apa ya, ketika udah jadi suami ya dia harus memenuhi dari segi ekonomi, dari segi batiniah. Karena apa? Ya itu adalah kebutuhan seorang istri gitu. Itu adalah termasuk pelanggaran hukum terhadap uh, apa ya, tidak pelanggaran tentang hukum memberi nafkah seorang istri. Itu sudah tidak bisa ditolerir lagi ya sebenarnya. Tapi ya karena si Soraya ini mau mempertahankan rumah tangganya bersama Ali adalah suaminya, itu benar-benar apa ya, ya mau bertahan gitu loh, sampai pada akhirnya si suami ini apa, mau menceraikan Soraya, yang mana si Soraya ini tidak mau diceraikan. Karena alasan si Ali menceraikan apa, si Ali akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang lain, dengan perempuan-perempuan yang lain gitu loh, yang lebih muda, yang lebih mungkin yang lebih cantik dan lain sebagainya ya. Namanya juga lelaki ya kan ya, mikirnya ya itu lebih cantik ya, itu lebih cantik seperti itu. Tapi si Soraya tidak mau. Kenapa? Ya karena si Soraya ingin mempertahankan rumah tangganya yang selama ini dibangun oleh mereka berdua. Kan mereka juga sudah punya anak dan lain sebagainya. Tapi di situ si Soraya tetap kekeh berusaha untuk tidak mau diceraikan. Pada akhirnya si Ali ini memutar otak, gimana caranya saya itu bisa menceraikan istri saya, tapi istri saya kan tidak punya salah nih, tidak punya uh, tidak punya salah lah intinya. Orang dia aja nggak dinafkahin aja nerima, apa yang harus dipermasalahkan? Sedangkan aku ini pengen banget untuk bercerai dengannya gitu loh. Nah akhirnya si Ali mencari cara, gimana caranya si Ali itu bisa cerai dengan si Soraya. Nah, akhirnya si Ali suaminya Soraya apa ya, mendatangilah kepala dusun, kepala desa di situ. Yang mana dia itu apa? Yang mana dia mencari cara uh, untuk menceraikan istrinya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka sekongkol. Sekongkol dalam apa ini? Sekongkol, jadi si Ali itu menuduh menuduh apa ya, menuduh istrinya berzina. Gila itu, menuduh istrinya berzina. Kenapa kok dituduh? Nah biar bisa apa, biar bisa cerai dengan istrinya. Namun dengan banyak negosiasi dan apa ya,
ancaman-ancaman si Ali untuk si kepala desa. Kebetulan si kepala desa ini dulu pernah di penjara, dan si Ali ini tahu kehidupan dia di penjara itu gimana. Akhirnya si Ali berkata kayak, kalau kamu nggak mau mengikutiku, nggak mau ngikutin permintaanku, ya udah aku akan menyebarluaskan apa yang kamu lakukan dulu waktu di penjara gitu kan. Namun pada akhirnya itu ya ya sudah gitu, mau gimana lagi ini. Padahal si istri ini sudah akhirnya kan si suami ini udah menuduh zina dan lain sebagainya. Itu udah pelanggaran hukum tentang penuduhan kepada istri. Karena apa? Ya itu tuh sangat-sangat tidak etis sekali gitu loh. Itu ada hukumnya gitu. Dan dia juga melanggar hukum belian. Itu mengucapkan 4 kali yang menuduh istrinya telah berbuat zina. Jadi hukum yang akan pada kan itu udah diucapkan ya kan, pada sumpah yang kelima ia mengucapkan, laknat Allah atasku sekiranya aku berdusta dalam dalam tuduhanku. Karena apa? Dia tidak berzina, dia tidak melakukan perzinaan apapun dengan salah satu lelaki yang memang di situ emang disetting untuk ya kamu tuh biar mau tuh gimana sih gitu loh. Tetap disetting dalam film itu. Lelaki yang dituduhkan telah berzina dengan si Soraya ini juga atas suruhannya si Ali. Karena apa? Karena ya itu usahanya Ali biar bisa cerai gitu lah. Jelaskan nih. Jadi ada namanya Zahra tuh adalah kakak dari Soraya, kalau nggak salah tuh kakak dari Soraya, yang mana si Soraya kan sudah memberikan bukti bahwa dia itu tidak berzina dengan si lelaki itu kepada si kepala desa. Nah, sesuai dengan hukumnya, bagi suami yang telah mengatakan bahwa istrinya itu berzina selama 4 kali dan yang kelima itu adalah sumpahnya bahwa dia dilaknat oleh Allah atas tuduhannya, ya itu sudah cukup bukti yang itu adalah bukti yang cukup gitu loh untuk menghindarkan si istri tersebut dari hukuman rajam. Dan itu sesuai dengan aturan yang tertulis pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 8 sampai 9. Dan di dalam video ini juga terdapat banyak sekali kekerasan yang terjadi, yaitu kekerasan yang terjadi karena si Ali, si suami ini itu membentak-bentak, terus menghina, bahkan sampai menghina si istri atau si Soraya ini. Ya, itu adalah kekerasan batin dan kekerasan fisik. Karena apa? Karena si Soraya selainnya dihina dan dikata-katain, namun di situ juga dipukulin, sampai ya namanya juga perempuan sampai digituin kan pasti ada yang namanya depresi atau sakit hati. Pasti itu sakit hati, itu termasuk pelanggaran hukum juga. Dan jadi di dalam video itu juga bukan video ya, film tersebut juga si Ali ini menyuruh si Soraya untuk bekerja. Untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Karena di situ kan Ali juga tidak bekerja. Ya makanya si Ali ini menyuruh si Soraya untuk bekerja untuk membiayai kehidupannya. Dan seperti itu pun si Ali masih berkata bahwa dia itu tidak pernah memasak untuk si Ali. Karena ya gimana mau masak ya, karena ya nggak punya uang untuk membeli bahan, karena si Ali tidak memberi nafkah. Nah, maka dari itu Soraya udah bilang seperti itu, Ali membujuk Zahra kakaknya si Soraya tadi untuk bekerja kepada siapa? Kepada salah satu warga di situ.
Tapi Soraya juga tidak mau, Soraya kan ingin menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan. Ya seharusnya suami dong yang bekerja, kok malah saya kan sebagai istri, saya itu kerjanya masak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya, yang seharusnya itu menjadi api kemarahannya si Ali. Karena apa? Dia tidak mau gitu loh, dia tidak mau untuk bekerja. Tapi pada akhirnya si Soraya mengatakan ya dia tidak mau bekerja tapi diberi upah yang sepadan gitu. Karena apa? Ya masa dia ibarat kata dia itu udah tenaganya keluar, meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, masa tidak dibayar dengan sepadan? Dia tidak mau gitu. Seperti itu pun masih dibahas lagi tentang apa ya? Tentang perzinaan tadi. Si udah seperti itu, udah disuruh bekerja, masih saja tentang perzinaan itu malah tambah dibeberkan oleh si suaminya, si Ali, bahwa si Soraya telah berzina bersama seorang laki-laki bernama Hasan. Hasan itu ya sekongkolannya si Ali. Nah di situ si Soraya selalu membantah bahwa dia tidak berbuat zina, dia itu tidak, kenapa harus berbuat zina gitu loh, dia sudah memberikan yang terbaik gitu loh menjadi seorang istri, kenapa harus berzina dengan seorang laki-laki yang lain yang dia tidak cintai. Namun di situ isu semakin semakin melebar, menyebar ke semua orang, menjadi tahu bahwa si Soraya ini dikabarkan telah berzina dengan orang lain yang bernama Hasan. Nah, di situ juga Soraya tetap aja, aku itu tidak berzina loh, aku tuh tidak berzina, mana buktinya, mana gitu. Selalu membantah tentang perzinaan tersebut. Nah, untuk menguatkan tuduhannya, si Ali masih memukuli Soraya di depan umum sambil berteriak jika istrinya tersebut telah berbuat zina dengan si Hasan. Itu benar-benar ya Allah, menjadi seorang istri yang digituin benar-benar sakit hati sih. Nah, Ali itu melanggar di situ sudah terlihat ya bahwa Ali itu melanggar tuntunan untuk berbuat baik dengan istri. Tuntunan untuk tidak berbohong, menipu, atau menyebarkan berita dusta, serta tuntunan untuk tidak menuduh seseorang untuk berbuat zina. Nah, itu terus juga di situ hukum tentang pengambilan saksi palsu itu juga termasuk pelanggaran hukum Islam di film tersebut, karena karena kan saksi yang didatangkan itu saksi sekongkolan gitu loh, bukan saksi beneran gitu kan ya. Nah di situ juga terjadi pelanggaran dalam pengambilan saksi. Jadi si kepala desa itu, si pemuka agama di desa itu tuh memberikan bahwa hukum Islam mengizinkan siapapun bisa menjadi saksi dalam konteks saksi untuk tuduhan zina. Terus habis itu, pada hal yang seharusnya jadi saksi itu adalah minimal berjumlah 4 orang, terus semuanya laki-laki, akil balik, beragama Islam, dan semuanya melihat langsung peristiwa masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, dan kemaluan perempuan ke kemaluan laki-laki, dan tanpa dari rekaman, bukan dari rekaman HP atau apapun itu, tapi dengan mata langsung, dengan melihat langsung gitu loh. Nah dari situ udah melanggar hukum fikih lagi, hukum tentang pengambilan saksi. Jadi saksi untuk tuduhan zina menurut Islam haruslah memenuhi kriteria yang cukup ketat, karena menuduh seseorang berzina tanpa bukti itu cukup
bukti yang cukup adalah perbuatan yang sangat keji. Karena apa? Ya kalau misalkan ya uh, dituduh zina, terus habis itu seseorang dituduh zina, terus dia mau dijadiin saksi tanpa dia tahu apa yang terjadi dan lain sebagainya. Apa ya, itu tidak berperi kemanusiaan sama sekali sih. Karena kan dia tidak tahu apa yang dia lakuin. Bahkan kalaupun dari rekaman itu bisa direkayasa, dan jadi harus dengan mata kepalanya sendiri. Karena itu sangat menyiksa. Karena hukum rajam itu tidak mudah untuk bagi manusia, yang mana hukum rajam itu dipermalukan di depan orang, dilempari dengan batu. Itu sangat sakit sekali sih. Mulai dari dia malu, dia sakit karena kan kalau misalkan sudah terbukti dan pada akhirnya benar-benar dirajam, itu karena dia tidak melakukan perzinahan nih, tapi karena banyak hal yang di situ mengharuskan dia dirajam. Ya pertama, dia malunya apa? Karena dia dituduh berzina, orang-orang berpikir bahwa dia itu tuh jelek dan lain sebagainya. Yang kedua, dia juga menahan rasa sakit. Kenapa? Sakit hati. Iya, sakit hati kepada orang-orang yang menuduh, sakit hati kepada sakit luar eksternalnya juga, karena dilemparin batu. Tidak bisa, rajam itu tidak bisa dilempari dengan batu yang gede, harus kecil-kecil. Karena apa? Biar dia itu tuh merasakan sakitnya, itu tujuannya. Dan dia juga pasti mental breakdown banget ya. Karena apa ya, itu benar-benar hal yang tidak wajar untuk dilakukan ke manusia. Karena perbuatan zina itu perbuatan yang sangat-sangat bodoh, bisa dibilang bodoh sekali gitu loh. Bahkan apalagi orang yang sudah mempunyai istri atau suami kok melakukan perzinahan, itu benar-benar sangat bodoh, bisa dibilang seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah tahulah di agama Islam itu sudah seringkali dikoar-koarkan bahwa perzinahan itu memang sangat-sangat dilarang. Apalagi udah memiliki seseorang yang udah halal. Kenapa tidak melakukan dengan seorang yang sudah halal, udah pasti halalnya? Kenapa harus kepada orang lain yang di situ tidak halal untuk dia? Dan itu hukuman di dunianya juga sangat kejam, dan di akhiratnya juga dia mendapatkan yang sangat kejam juga. Dia bakal dimasukkan ke neraka dan lain sebagainya gitu. Apa ya, orang-orang tuh tidak berpikir sampai di situ? Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir-pikir? Apakah kalian tidak berpikir tentang itu? Itu yang harus dipikirkan. Jadi itu tadi sedikit review tentang salah satu film yang saya tonton yang berjudul The Stoning of Soraya, untuk memenuhi tugas akhir hukum perkawinan Islam. Sekian dari saya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.